Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pandemi COVID-19 membawa dampak dalam segala aspek, salah satunya adalah dunia pendidikan. Selama 10 bulan, anak-anak tidak bisa datang dan belajar ke sekolah, sehingga hanya belajar melalui daring. Kondisi ini membuat Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai berinisiatif membuat perpustakaan keliling dengan sebuah mobil yang didesain khusus untuk membawa buku-buku ke wilayah yang mereka kunjungi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Pembelajaran online menjadi pilihan yang diambil untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Namun sistem belajar online ini masih belum berjalan efektif mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dan masyarakatnya yang memiliki berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga, pelajar yang tinggal di pelosok dan kurang mampu belum bisa menikmati belajar daring. Prihatin akan kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah kerjanya, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai berinisiatif membuat perpustakaan keliling. Para personil polisi ini tergerak membantu dan memberikan akses belajar kepada para pelajar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang sulit belajar di tengah pandemi. Jadi untuk perpustakaan keliling ini awalnya memang merupakan kegiatan rutin dari Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian dari edukasi Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh unit Dikyasa. Kemudian kita terus kembangkan mengingat juga saat ini sedang terjadi pandemik wabah COVID-19 di mana anak-anak sekolah khususnya ini banyak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Kita melaksanakan kegiatan kunjungan dengan menggunakan perpustakaan keliling ini ke lokasi-lokasi yang tentunya sudah kita survei. Di situ ada tempat anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. Perpustakaan keliling Satlantas Polres Serdang Bedagai ini beroperasi seminggu 2 kali. Dengan menggunakan mobil yang didesain khusus, perpustakaan keliling ini membawa ratusan buku-buku seperti buku pelajaran, buku cerita, komik, dan juga pengetahuan terkait lalu lintas ke desa-desa yang ada di wilayah Serdang Bedagai. Tidak hanya memberikan akses kemudahan untuk anak-anak membaca buku, Satlantas Polres Serdang Bedagai juga memberikan edukasi terkait protokol kesehatan COVID-19 dan juga pengetahuan terkait rambu-rambu lalu lintas serta keselamatan dalam berkendara. Kehadiran perpustakaan keliling ini memberikan banyak manfaat bagi anak-anak yang sulit mengakses sistem belajar daring. Salah satunya Liandra Ada Izatama, siswa kelas 6 sekolah dasar asal desa Seirejo, Kecamatan Serampah ini mengaku sangat senang dengan adanya perpustakaan keliling ini. Ia dan teman-temannya dapat belajar dan membaca buku dengan berbagai jenis buku, walaupun sedang tidak bersekolah sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Andra, umur 10 tahun, kelas 6 SD. Diajarkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan. Dan diajarkan juga rambu-rambu lalu lintas, memberikan buku kepada anak-anak, dan diajarkan membaca. Harapan kami dari Satuan Lalu Lintas tentunya ini merupakan kegiatan positif yang bisa juga dilakukan oleh semua orang atau semua instansi, dan mari sama-sama kita memberikan edukasi kepada adik-adik kita, kepada generasi penerus bangsa kita, supaya di situasi bagaimanapun khususnya situasi pandemik ini kita tetap semangat, tetap memberikan motivasi untuk mereka belajar, berjuang, menggapai masa depan, dan tentunya terus-menerus kita memberikan bimbingan.
Pendidikan merupakan salah satu variabel dari indikator makro pembangunan manusia di Indonesia. Maka, jangan sampai ada kebijakan yang salah langkah, karena ini menyangkut generasi bangsa Indonesia di kemudian hari. Kehadiran perpustakaan keliling milik Satlantas Polres Serdang Bedagai ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani dunia pendidikan di tengah pandemi. Impian Kota Medan bebas sampah terus menjadi harapan masyarakat. Berbagai metode menarik juga diciptakan agar masyarakat peduli mengurangi volume sampah yang terus bertambah. Salah satunya ide dari Bank Sampah Anyelir yang berada di Kecamatan Medan Denai, pemirsa. Bank Sampah Anyelir bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN menghadirkan program menabung sampah jadi emas. Beginilah aktivitas Asmawarni Siregar, warga Kelurahan Tegalsari, Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Di usia 65 tahun, nenek yang memiliki 7 orang cucu ini aktif mengumpulkan sampah berupa botol minuman plastik bekas, kantong plastik, kardus bekas, dan lainnya. Ia juga kerap mengedukasi warga di lingkungan sekitar untuk menjaga kebersihan dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah ini ia pilah untuk kemudian ditabung ke Bank Sampah Anyelir. Ya, berangkat dari kepeduliannya terhadap lingkungan, Asmawarni telah menjadi nasabah Bank Sampah Anyelir sejak tahun 2018 lalu. Dalam sebulan, ia dapat menabung sampah rata-rata sekitar 37 kg. Sampah-sampah ini kemudian dapat ia tukarkan menjadi tabungan emas sesuai dengan program dari Bank Sampah Anyelir yang bekerja sama dengan Pegadaian. Karena di waktu pembukaan bank sampah saya diundang dan hadir, diberitahu dari yang atasan bahasanya bisa menabung haji. Jadi saya kepingin naik haji lagi, maka saya nabung sampah. Nah, jadi dengan usia tua ini daripada saya duduk-duduk, lingkungan juga bilang sama saya, ya biar Bu, sampah kami kumpul. Kami serahkan sama ibu-ibu nyetor ke sana. Mudah-mudahan ibu jadi naik haji. Saya rasa dengan adanya bank sampah ini, lingkungan kita bersih, satu. Dan kedua, kita bisa setor kapan saja. Juga harga sama dengan luaran. Asmawarni sendiri sejauh ini telah berhasil mendulang emas seberat 5 gram dari sampah yang ia tabung sejak 3 tahun lalu. Berdiri sejak tahun 2018, Bank Sampah Anyelir memiliki visi menjadikan masyarakat Kota Medan sadar lingkungan dan peduli terhadap sampah. Selain itu, keberadaan Bank Sampah Anyelir di Kota Medan bertujuan untuk mendukung program pemerintah menuju Kota Medan bebas sampah. Sampah ini pada prinsipnya dalam pandangan masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Nah, kita hadir ingin memberikan sebuah pandangan lain terhadap sampah kepada masyarakat. Artinya dari sesuatu yang terbuang menjadi sebuah yang bernilai. Nah, kemudian disahuti oleh Pegadaian yang bernilai ini akhirnya menjadi emas. Maka sebuah kerjasama atau kolaborasi yang saya pikir cukup spektakuler, bagaimana perlakuan terhadap sampah kemudian menjadi sesuatu yang bernilai. Bank Sampah Anyelir yang berlokasi di Jalan Pancasila, Kelurahan Tegalsari, Mandala 3, Kecamatan Medan Denai ini memiliki sekitar 300 nasabah aktif, mulai dari perseorangan, perkantoran maupun sekolah. Dalam sebulan, Bank Sampah Anyelir dapat menghimpun 1,5 hingga 2 ton sampah daur ulang. Jika ditotal dari tahun 2018, Bank Sampah Anyelir telah berhasil memanfaatkan 72 ton sampah untuk kemudian didaur ulang kembali. Selain program menabung sampah jadi emas, Bank Sampah Anyelir juga rutin mengadakan edukasi tentang peduli sampah. Mereka juga menyediakan layanan penjemputan sampah untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dengan adanya bank sampah ini, minimal ada sebuah pemikiran daripada membuang sampah di sembarang tempat,
karena memang hadirnya Bank Sampah Anyelir kita ini dan juga memberikan sebuah kontribusi, akhirnya pola pikir masyarakat itu terbentuk sendiri. Bagaimana agar tidak membuang sampah lagi sembarangan dan mengumpulkannya di bank sampah yang sudah tersedia, sehingga memang terciptalah lingkungan yang bersih secara otomatis. Bank Sampah Anyelir telah berhasil mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan bijak. Tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kontribusi kita sebagai masyarakat Indonesia. Heri Suprayatno, seorang warga desa Denai Lama, Pantai Labu, menyulap limbah kayu menjadi karya seni yang unik dan bernilai ekonomi. Hal yang lebih inspiratif lagi pemirsa, Heri juga memberdayakan para remaja di desanya agar punya bekal keterampilan yang nantinya bisa mereka manfaatkan di masa depan. Heri Suprayatno adalah otak di balik karya seni ini. Karya-karya ini terbuat dari limbah kayu dan bambu. Pria yang tinggal di desa Denai Lama, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang ini mampu menyulap limbah yang bagi kebanyakan orang tidak bernilai menjadi karya seni yang unik juga indah. Miniatur kapal, pahatan wajah dari akar bambu adalah beberapa di antara karyanya. Selain itu, Heri juga membuat peralatan dapur dari limbah kayu seperti piring, gelas, dan sendok kayu. Awalnya, pekerjaan ini bukanlah rutinitas Heri. Bertahun-tahun ia bekerja sebagai perajin mebel. Namun pandemi COVID-19 membuat pendapatannya menurun. Permintaan konsumen akan perabot hampir tidak ada. Disinilah Heri tidak kehilangan akal. Ia menantang kreativitas di dalam dirinya untuk membuat sesuatu yang baru dan menarik. Dulu saya pengrajin mebel, tapi semenjak COVID lah istilahnya dibilang gitu, mebel agak susah. Jadi saya pindah ke miniatur, terus limbah-limbah kayu ini dijadikan seperti souvenir gitu. Terus bambu kita bikinkan miniatur seperti kapal. Heri tidak berkarya untuk diri sendiri namun juga untuk orang-orang di sekitarnya. Pria berusia 39 tahun ini membagikan ilmu yang ia miliki kepada beberapa remaja usia sekolah yang tinggal di desa Denai Lama. Beberapa dari mereka ada yang putus sekolah. Para remaja ini membantu mencetak hingga memoles produk. Heri memberikan sedikit upah yang ia harap dapat membantu mereka sehari-hari. Orang ini sekolahnya kan kadang sekolah, kadang enggak. Jadi apa salahnya kalau diajak gitu loh ikut, biar orang itu kreatif, terus bisa manfaatkan limbah. Jadi kalaupun apa nanti orang ini besar kan bisa ada kerajinan lah gitulah. Ada kesulitan nggak? Ada sih sikit-sikit, menggosok dan mencetak. Suka nggak sih buat kerajinan seperti ini? Suka. Karena ingin bisa. Jadi kalau bantuin Pak Heri gini lumayan nggak untuk uang jajan atau gimana? Lumayan juga. Meski sudah punya produk, dalam hal pemasaran Heri masih mendapatkan tantangan. Itulah mengapa ia juga memajang karya-karyanya di Pasar Kamu, pekan sarapan karya anak muda yang kini menjadi wisata kuliner tradisional di Denai Lama. Piring, gelas, dan sendok kayu ia jual mulai dari harga Rp3.000. Untuk miniatur kapal, harga dari ratusan hingga jutaan rupiah. Ia berharap upayanya membuat kerajinan dari limbah kayu dapat memperkenalkan potensi desa Denai Lama selain kuliner. Saya lihat kan kalau di Pasar Kamu kan kuliner gitu, apa salahnya kalau kita kasih sedikit biar orang makan itu ada sedikit pemandangan gitu kan. Makanya dibikin souvenir gitu, jadi kan kesannya lebih gitulah Pak, lebih menarik gitulah. Bagi mereka yang berjiwa seni tinggi, limbah kayu dapat menjadi barang produktif yang bernilai. Meskipun saat ini Heri masih berada di tahap awal pengembangan produk, ia berharap karya seninya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas.
Bertepatan dengan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari hari ini, kami mengajak Anda melihat perjalanan pers sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan yang diabadikan dalam Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara di Medan. Museum yang didirikan oleh insan pers Muhammad TWH ini menjadi edukasi bagi generasi muda akan pentingnya peran pers dalam upaya membangun negeri. Jika pasukan tentara berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata, maka insan pers berjuang dengan pena dan kertas. Cerita perjuangan inilah yang terekam pada Museum Perjuangan Pers yang berada di Jalan Syekh Alas nomor 6 Medan. Sang pendiri, Dr. Andes Haji Muhammad Tunwar Hairiyah, atau yang sering dikenal dengan sebutan Muhammad TWH, merupakan seorang veteran dan jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia pers selama 65 tahun. Muhammad TWH yang saat ini berusia 88 tahun, mendedikasikan kediaman pribadinya sebagai bangunan museum. Sejak tahun 70-an, ia mengumpulkan setiap lembar sejarah yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai saksi sejarah, Muhammad TWH berharap ia dapat mewariskan pengetahuannya kepada generasi penerus agar kaum muda mengerti akan nilai-nilai perjuangan bangsa. Museum ini juga menyimpan arsip beberapa surat kabar pertama di Indonesia, khususnya Sumatera, seperti Pewarta Deli, The Sumatra Post, Benih Merdeka, dan Deli Quran. Ada juga foto tokoh-tokoh pers sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Di antaranya adalah SM Simanjuntak, pemimpin redaksi Suara Kita yang terbit di Pematang Siantar pada 4 Januari 1925. Tengku Fahrudin, redaktur Pewarta Deli tahun 1916, yang tulisan-tulisannya membela kepentingan rakyat Melayu. M. Said, tokoh pers 3 zaman, pendiri Harian Waspada tahun 1947. Anwar Effendi, Kepala Pemberitaan TVRI Stasiun Medan tahun 1967 sampai 1985. Lalu Ani Idrus, tokoh pers perempuan, pemimpin umum dan pemimpin redaksi Dunia Wanita di Waspada. Sasarannya ini adalah untuk para pelajar generasi muda, ya kan? Memang karena ini musim suasana yang nggak baik, seharusnya serencana untuk mengundang sekolah-sekolah, anak sekolah. Memang ada juga, tapi karena situasi begini, saya tidak undang anak sekolah. Karena dengan demikian mereka tahu, oh ini para pejuang kemerdekaan, oh ini surat kabar juga ikut berjuang, ini tokohnya, ya begitulah. Dan rupanya Sumatera Utara pertama perang kemerdekaan itu adalah peristiwa Jalan Bali yang ada Tugu itu. Nah, itu starting point perang kemerdekaan di Sumatera Utara. Sejak zaman penjajahan Belanda, pers telah digunakan sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Para cendekiawan yang memiliki hobi menulis menyuarakan hak-hak bangsa Indonesia dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar di beberapa daerah, seperti Sunda Berita di Cianjur dan Medan Priayi di Bandung. Medan Priayi tercatat dalam tinta emas sejarah pers Indonesia karena bentuk perlawanannya atas kekejaman kolonial. Pada masa itu, radio juga menjadi salah satu media yang paling ampuh untuk menggugah rasa cinta masyarakat kepada tanah air. Supaya generasi muda tahu bahwa pers itu berjuang, bukan hanya tentara saja berjuang. Masalah wartawan itu harus paling penting dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi, bagaimana harus menulis? Maka kita harus punya perpustakaan, maka ada perpustakaan, harus ada bahan-bahan yang pernah kita tulis itu kita simpan, itu satu saat kita tulis, kita angkat kembali. Kecintaan di dunia jurnalistik Muhammad TWH dapatkan dari sang ayah, yang dulunya merupakan seorang wartawan koresponden surat kabar Seruan Kita di Aceh. Di usianya yang tidak lagi muda,
insan pers yang pernah diundang ke Amerika Serikat untuk meliput pelantikan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 ini, mewariskan museum pers kepada keluarganya. Mufti, salah seorang cucu yang selama ini membantunya mengelola museum, mengaku bangga dengan warisan berharga ini. Namun ia dan keluarga juga membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama pemerintah, agar dapat mengelola museum ini dengan lebih maksimal. Oh, belum ada Kak, untuk museum ini sendiri belum ada karena mungkin mereka pun tidak tahu kalau ini memang sudah menjadi museum. Padahal memang kemarin sudah berkunjung Kepala Dinas Sosial pada saat peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Ada Kepala Dinas Sosial datang mewakili Gubernur Sumatera Utara berkunjung kemari, cuman kalau untuk bantuan sendiri, operasional untuk museum belum ada, Kak. Sebetulnya memviralkan atau mengapakan lagi lah, Kak, misalnya dalam sosial media, internet. Jadi para generasi muda ataupun teman-teman seperti saya, anak-anak muda, bisa gampang untuk tahu bahwasanya ini museum dan ini lengkap dan banyak sekali aset-aset bersejarah dan sangat berharga untuk Sumatera Utara ini, Kak. Anak-anak muda yang tergabung dalam Kopi Murah atau komunitas peduli museum dan sejarah merupakan pengunjung rutin Museum Perjuangan Pers. Milenial yang menyukai sejarah ini mengadakan kegiatan edukatif setiap kali berkunjung ke museum. Tujuannya untuk memupuk kepedulian generasi muda pada museum yang menyimpan bukti-bukti sejarah perjuangan bangsa. Apalagi kalau kaum muda milenial sekarang kan, yang asiknya main di warkop, kafe. Ini kami malah main di museum gitu, nongkrong di museum, diskusi di museum. Paling sering kami tuh museum negeri di Jalan HM Joni. Jadi untuk buat kegiatan itulah tugas kami. Kayak mana cara mengajak masyarakat terutama kaum muda milenial untuk main-main ke museum. Jadi ketika mereka melihat kami di museum, mereka ngapain tuh? Kayaknya asik gitu. Jadi itu tugas kami. Pers Indonesia menempuh jalan panjang sejak Belanda datang menjajah hingga masa reformasi. Jejak ini terekam rapi dalam Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat serta melestarikan peninggalan sejarah yang berperan dalam terwujudnya kebebasan pers kini. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.